Tetapi hubungan antara manusia dengan asalnya dengan bumi itu tidak pernah terputus. Di mana antara kamu dan imam itu terhalang oleh sungai. Saksikan terus Suara Quran TV bersama Sedangkan Kiai hadis Haji yang Syarif mengharuskan Ahmad Al-Fatihah. MASKMA. Bisa hadir untuk memenuhi jadwal yang telah kami tetapkan. Juga terima kasih pada ibu-ibu, bapak sekalian, baik yang jauh ataupun yang dekat, yang telah bisa meluangkan waktu untuk ikut pengajian rutin pagi di Masjid Al-Muhajirin ini. Insyaallah pulang membawa hikmah serta manfaatnya buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pada hari ini adalah hari Ahad, tanggal 21 November ya. Kemudian di kita khususnya di Al-Muhajirin atau di RW 04 ini sedang greget-gregetnya untuk mengadakan pemilihan para pejabat teras wali kota Tangerang yang ada di RW 04, baik itu ketua RW, baik itu ketua RT, juga ketua masjid, juga uswatun hasanah. Itu dalam November, Desember, Januari sampai dengan April ini itu akan ada pemilihan-pemilihan. Jadi untuk itu silakan Bapak Ibu yang dan niat untuk ya mengaktifkan diri di lingkungan untuk kasah kusuk ya. Kalau bisa jangan pakai uang ya. Jadi cukup kasah kusuk bahwa saya insyaallah akan mau jadi pemimpin yang tadi saya sebutkan itu. Insyaallah ada hikmahnya buat kita semua. Pada hari ini pun ya, itu ada pemilihan yang pertama adalah ketua Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Insyaallah pada pengajian ini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita akan membaca surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Silakan dibaca terjemahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Barusan Pak Haji Mansur sudah
membuka bahwa hari ini ada kegiatan yang berhubungan dengan kusak-kusuk. Jadi ayat yang kita baca juga ayat kusak-kusuk. Dan ayat kusak-kusuk ini Allah letakkan di surat An-Nisa. Ayat bisik-bisik itu diletakkan di surat An-Nisa, yang artinya surat istri-istri atau wanita. Memang yang namanya bisik-bisik tetangga, yang paling pinter itu ibu-ibu. Tidak cuma di tetangga, di pengajian juga, sudah di masjid, sudah di majelis taklim, sudah dimulai pengajian, masih saja ada yang bisik-bisik, itulah wanita. Makanya ayat bisik-bisik disimpan di surat wanita. La khaira, tidak ada kebaikan. Ini la-nya nafiatul jinsi, yang artinya tidak ada kebaikan sama sekali. Fi kathirin, di dalam banyak, min najwahum, dari bisik-bisik mereka, dari kusak-kusuk manusia. Illaman, kecuali bisik-bisiknya orang. Amaro, yang memerintahkan siapa man bisodakotin, dengan sedekah, untuk bersedekah, au ma'rufin, atau bisik-bisik yang diisi dengan anjuran melakukan kebaikan, au islahin bainan nas, atau obrolan ngerumpi yang diisi dengan upaya menciptakan kerukunan di antara umat manusia. Ini ayat ini ekstrim sebetulnya. Namanya duduk-duduk ngobrol ngerumpi, gak ada baiknya pisan. Jadi kalau tidak ada baiknya, sebaiknya memang tidak usah ada. Nah, para ulama mengatakan bahwa berangkat dari ayat ini, hukum asal ngobrol-ngobrol, ngerumpi, dopoan itu mubah, tidak haram. Tetapi harus diwaspadai, jangan sampai kita rugi, karena ngobrol itu menghabiskan waktu dan kadang-kadang juga menghabiskan biaya, terutama kalau ngobrolnya seperti ketua DKM, ngobrolnya di rumah makan Parigogo. Itu sekali ngobrol tidak cukup 100.000. Tidak cukup ya. Dan kemarin beliau buru-buru pulang karena mungkin takut suruh bayarin saya. Kumpulnya orang kaya, ngeriungnya orang kaya, ngerumpinya orang kaya itu menghabiskan banyak biaya, di samping juga menghabiskan waktu, ditambah juga kadang-kadang memeras otak. Itu nggak ada nilainya. Hadena pisan, kaono APE sama sekali. Jadi kalau begitu, jika kita punya waktu, sebaiknya gunakan untuk di luar itu. Nah, kalau tidak ada kebaikannya, memungkinkan ada buruknya, minimal 0, 0. Ini ayat ekstrim. Ada yang keluar mustasna minhu, diistisnakan. Ada khairnya, ada baiknya. Riungan ada nilai baiknya. Siapa? Man amara bisodaqotin. Riungan orang yang
di dalam kumpulan itu orangnya menganjurkan kebaikan, sedekah. Nah, kalau orang yang ketika ngumpul menganjurkan orang bersedekah, ada baiknya tuh, ada. Awas, asumsi kita kalau sedekah itu duit atau kue. Nah, ingat hadis Nabi, yusbihu ala kulli sulama minan nas sadaqah. Di 360 ruas-ruas tubuh manusia itu, sejak pagi sudah ada peluang bersedekah. Wah, subhanallah. Nah, ini siapa yang sedekah pagi ini? Fakullu tasbihatin sedekah. Ruas mulut ini juga sedekah. Setiap ucapan tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan tahmid, mengucapkan alhamdulillah, itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. La ilaha illallah juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Mengucapkan Allahu Akbar juga sedekah. Kita tadi pagi kan sudah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada zikirnya la ilaha illallah. Sudah sedekah kita. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Menganjurkan orang melakukan kebaikan juga sedekah. Nyumbang, nasihat. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Dan melarang dari orang melakukan kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Nanti itu babnya duha. Dan pahala-pahala tadi sedekah itu bisa digapai, bisa dicukupi dengan orang melakukan 2 rakaat sholat duha. Kenapa? Tasbih di dalam sholat ada tasbih. Tahmid di sholat ada. Tasbih di mana? Ruku dan sujud. Tahmid alhamdulillah di mana? Surat Al-Fatihah. Tahlil la ilaha illallah di mana? Tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Takbir di mana? Takbiratul ihram, takbir intikal. Luar biasa sholat. Kok aman ma'ruf nahi munkar? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, orang kalau ingin ngerumpinya itu bernilai khair, kan kita sering baca ayat, famay ya'mal mithqala dzarratin khairon yarahu. Siapa saja orang yang melakukan sebesar biji sawi khair, kebaikan, dia yang lihat. Kita pengen kok. Siapa orang yang ngerumpinya, ngumpulnya, dopoane, ngawangkongna, kongresna, ngawangkong teu beres-beresna, itu ada nilai khairnya, lakukan ini. Amar bis sadaqatin. Ngumpul omongin tuh soal sedekah. Anu ya, tetangga kita itu kayaknya sekolahnya kesusahan, bagaimana kita bagi? Anu ya, ustazah itu kelihatannya hidupnya susah banget padahal dia rajin, kita ajukan yuk masuk di uswatun hasanah biar gul dia. Umpamanya seperti itu. Jika tidak, kita menggagas perbuatan-perbuatan yang bernilai sedekah. Yuk saudara-saudara, mumpung masih pagi kita baca tasbih yang banyak. Itu enggak bid'ah, itu sunnah, wong ada perintahnya. Yang pertama, orang yang kumpulannya bernilai khair itu adalah orang yang menyerukan, memerintahkan sedekah. Yang kedua, au ma'rufin, riungan yang tidak rugi dan keluar dari kategori tidak ada nilai kebaikannya, yang berarti ada baiknya,
adalah riungan orang yang amara bi ma'rufin, menyeru, mengajak, memerintahkan orang lain supaya melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu nanti ada dua pandangan ulama. Yang pertama, ma'ruf itu yang diperintahkan agama, sedangkan mungkar itu yang dilarang oleh agama. Yang kedua, ma'ruf itu yang dikenal baik menurut kehidupan masyarakat sekitar. Itu ya. Yang dikenal oleh masyarakat, oleh manusia sebagai kebaikan. Ngasih makan tahu itu kebaikan kok. Itu. Bantuin pakai baju orang biar rapih itu kebaikan kok. Tahu orang enggak usah pakai dalil itu. Nah, itu ma'ruf itu. Dikenal berdasarkan urf, tradisi setempat. Nah, itu dua pendapat itu enggak usah kita pertentangkan, wong itu kan tergantung luasnya jaringan pengajian dan luasnya pergaulan kita. Ma'ruf. Yang ketiga, au islahin bainan nas. Ada riungan yang keluar dari batasan tidak ada kebaikannya. Yang artinya riungan itu ada nilai kebaikannya. Yang mana? Islahin bainan nas. Merukunkan konflik di tengah kehidupan manusia. Baik itu konflik satu persatu lawan satu, konflik satu kelompok lawan satu kelompok, konflik satu masjid dengan satu masjid yang lain, konflik antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Ini orang yang bisa melakukan tindakan sehingga terhenti atau terhambat terjadinya konflik, maka dia adalah pemuncak kebaikan. Dan inilah yang terbaik, yang oleh Nabi dikatakan afdol minas siyam was sadaqah was shalah. Dalam sebuah hadis disebutkan, tahukah kalian ada perbuatan yang nilainya lebih baik daripada puasa, daripada sedekah, daripada salat. Apa itu? Islahu dzatil bain. Islahu dzatil bain, mendamaikan orang yang konflik. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Satu, menyuruh orang sedekah gampang. Sedekah gampang. Tidak usah pakai ilmu kok. Menganjurkan orang kebaikan, berbuat baik, tidak usah pakai ilmu. Tapi islahin bainan nas, merukunkan konflik, itu memiliki syarat minimal dua. Satu, ada pengetahuan tentang perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Tahu urusannya, jangan suka ikut urusan orang, bukan begitu. Tapi tahu masalahnya. Dan yang kedua, orang yang mendamaikan itu harus punya makhraj, solusi bagi penyelesaian konflik. Ini hanya orang yang mau berpikir jernih, mau membaca dan melihat pengalaman. Waduh, ya angel, itu berat. Saya sering mengatakan di sini, amara bisadaqatin, ngajak sedekah, ngajak zikir berjamaah, ngajak doa berjamaah, pengajian udah ada yang ngambil. Siapa yang ngambilnya? Agim. Sedekah siapa? Yusuf Mansur. Zikir siapa? Arifin Ilham. Au ma'rufin, menyerukan orang supaya berbuat baik, itu kerjaan Agim. Yang belum ada waktu itu islahin bainan nas, menjadi pelopor, penggagas terciptanya kerukunan. Itu yang Allah bisikan, diberikan ke saya dan kita semua. Maka setiap kajian dan pengajian, setiap kali kumpulan, yang saya lakukan adalah mencari kerjaan ini. Di sini ada nggak orang yang ribet? Yang ribut ada. Saya akan temui dan saya akan kerjakan. Ayo kita selesaikan. Hari ini juga. Mulai dari konflik suami istri, konflik dengan tetangga, sampai konflik partai politik. Tugas berat adalah ini. Nah, ini yang paling berat. Makanya saya bersiaga, saya ambil porsi ini. Resikonya besar, bebannya besar, tapi di hadapan Allah
dialah yang paling besar. Dan Al-Muhajirin harus menjadi markas ini, karena ini rumah pertama saya di Jakarta. Mohon maaf, saya kalau ingat ini suka terharu sendiri. Mana ada sih guru ngaji yang dari mulai bujangan punya kamar sendiri di tempat pengajiannya. Walaupun sekarang Pak Haji udah gak nyediakan lagi karena sudah buat anak cucunya. Saya tidak berpikir supaya pengurus masjid menyediakan, tidak sama sekali, karena itu kan masalah yang biasa saja. Nah, udah ya. Dan saya sebenarnya ingin menunggu kata-kata itu dari dulu. Kalau kemarin siap. Ya. Jadi Al-Muhajirin, Syarif Rahmat dan kita semua, termasuk anak-anak saya ini, rebut porsi ini. Rebut porsi ini. Jangan menjadi orang yang mendukung A menghantam B. Dukunglah kedamaian antara A dan B. Jangan menjadi orang pengadu ayam. Pengadu ayam itu pasti ada pro-nya. Pro ini atau pro ini. Tapi bagaimana menjadi pembuat grup musik yang indah. Berbeda semua, begitu kumpul di depannya di aransemen menjadi indah. Simfoni keindahan. Tidak akan indah musik kalau alatnya cuma satu. Menjadi indah karena ragam. Udah bilang udah hadroh itu sama, semua tidak sama. Bentuknya sama tapi suaranya beda, ukurannya tidak sama. Tetap harus ada keragaman. Nah, ini 3 golongan ya. Ayo kita rebutlah. Terbut. Amar ma'ruf, amar sedekah, dan islahin bainan nas. Dan kita sudah terlanjur kadung kontrak dengan Allah. Kita ambil yang ketiga ini. Tidak apa-apa, kurang minatnya juga. Kalau orang pro satu kelompok punya rombongan banyak. Tapi orang yang tidak punya kelompok, tidak punya rombongan banyak. Ya, memang di Indonesia sudah kelompok semua. Tapi harus ada kelompok yang mendamaikan kelompok-kelompok itu. Kita gampang nanyakan, siapa ketua ormas ini? Tahu orang. Siapa ketua ormas ini? Tahu orang. Siapa ketua ormas ini? Tahu orang. Tapi tanya, siapa pemimpin umat Islam hari ini? Tidak ada. Karena pemimpin Islam harusnya dia mengayomi semua warna-warna dalam keislaman. Kita ambil porsi itu sebelum ada ahlinya lah. Tapi apakah semua orang yang sudah amar ma'ruf, amar sedekah dan islah itu nil khair? Ujung ayatnya lihat. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa saja orangnya, boleh ulama, boleh awam, boleh ajengan, boleh bajingan, yaf'al dzalika, yang melakukan itu. Melakukan apa? 2. Zalikanya kembali kepada najwa, dan zalikanya kembali kepada amaro. Bisa fa'ala ya. Siapa yang melakukan itu? Melakukan apa? Kumpul menyerukan supaya orang melakukan sedekah, ma'ruf, dan supaya orang menciptakan kedamaian. Si penyerunya ini, siapa yang menjadi penyeru di dalam kumpulan-kumpulan untuk melakukan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, wa may yaf'al dzalika, siapa saja orang yang melakukan amar ma'ruf, amar sedekah, dan islah bainan nas. Kenapa tidak ayatnya wa may ya'mur tapi yaf'al? Karena yang dituju adalah dua-duanya juga bekerja. Amar ma'ruf juga bekerja, yang menyerukan amar ma'ruf juga bekerja, ya kan? Merintahkan sedekah bekerja, bersedekah juga bekerja, memerintahkan kedamaian itu bekerja, berbuat menciptakan kedamaian juga bekerja. Siapa saja? Ayo daftar, sok. Mau daftar yang mana ibu-ibu? Silahkan. Nih, kelas masih buka. Kita semua daftar yang mana? Siapa saja orang melakukan itu, ibtigha'a mardatillah. Ini maf'ul min ajlih atau li ajlih. Artinya apa? Motivasi orang melakukan satu pekerjaan. Target orang mengejar apa?
ketika dia melakukan pekerjaan itu maf'ul ajri. Makanya mansub. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mansub. Sapa wae wonge kang nglakoni iku perkara ibtigha'a krana ngarepaken. Ibtigha'a mardatillah krana mencari keriduan Allah. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan kepada dia pahala yang besar, yang agung. Oh, berarti semua amal itu kembali kepada urusan hati. Jadi lihat ketika kita bekerja dengan pekerjaan besar, lihat hatimu isinya apa. Ibtigha'a mardatillah, mencari keriduan Allah atau mencari kehormatan dunia. Di sini nilainya, nilai akhir tetap keluar nilainya A, B atau C, plus atau minus tergantung hatinya. Wah, angel ini. Kadang-kadang kita ikhlas di awalnya, tengahnya gagal. Nih, ibtigha'a mardatillah, pekerjaan sedekah, nyuruh sedekah, ma'ruf islah, itu mulia, tapi nggak ada nilainya di hadapan Allah kalau tidak ada ibtigha'a, tidak ada motivasi lain kecuali mencari keriduan Allah. Nah, kalau mencari keriduan Allah, celahan manusia nggak didengerin. Ya, yang bikin kita shock, yang bikin kita kapok, yang bikin kita mabok kalau dicela orang karena di hati ada orang, kan itu. Bukan geblek, bukan dablek, tapi memang bersih karena Allah. Kita ujian di sekolah, guru ngasih nilai 100, kata orang-orang, punya kamu kan tadi kayaknya salah semua deh, tulisannya jelek. Apa urusannya? Nyatanya gue dapat 100. Yang gak ikut nilai gak usah dipikirin, yang gak kasih punten gak usah dipikirin. Jadi sekarang pastikan dulu, mau dari siapa kita dapat puntun itu, dari Allah atau dari manusia. Kalau dari manusia, dia nggak akan peduli dengan larangan Allah. Tapi kalau ikhlas karena Allah, apa urusannya manusia? Masya Allah. Ayo kita daftar, ini kelas masih buka. Tapi saya sudah terlanjur daftarkan. Al-Muhajirin, ambil yang supernya. Ambil yang apa namanya? Kelasnya itu kelas anulah apa? The bestnya, the bignya. Ambil yang beratnya. Maka kita harus mempersiapkan apa? Mempersiapkan ilmu dan al-hilmu, pengetahuan dan kelemah lembutan, kesantunan. Nah inilah mau direbut nggak kira-kira ya ini? Mau direbut nggak? Kita rebut ya Mas ya? Kalau siap merebut, kita harus tahu dalil setiap kelompok. Kita harus mengenal argumen setiap golongan. Dan ketika kita tahu, kita harus juga menganalisa titik mana yang buat mereka tidak bersinggungan, syukur, lebah mana, sebelah mana yang membuat mereka bisa bergandengan. Cari itu. Kalau cuma bikin konflik mah gampang. Kasih aja ayam tangkap yang dapat bagian, bisa konflik. Itulah saya kira Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ingin keluar dari sebutan ngerumpi tidak berguna. Kita ingin keluar dari sebutan ngobrol tidak ada artinya, berubah menjadi berguna dan berarti, yang itu artinya berpahala, memberikan keselamatan di akhirat dan bahkan kebahagiaan di dunia. 3 ini Allah mutlakkan, hanya 3, tidak ada yang lain. Semuanya sudah ada yang ngambil, dan saya terlanjur sudah mengambil porsi yang ketiga. Syukur Al-Muhajirin bisa bersama-sama, tidak pun tidak apa-apa. Tapi saya yakin memang di sini tempatnya yang ketiga, Al-Muhajirin tempatnya. Karena apa? Al-Muhajirin itu macam-macam orangnya. Ada DKM jadi RW, RW jadi DKM, biasa-biasa. Itu luar biasa itu. Masya Allah, Masya Allah.
ada yang dokter tukang obatin orang jadi kiai kan? Iya, di kantor dia nyuntik orang, di masjid jadi imam sholat, ini luar biasa itu. Ramuan ini menjadi indah jika kita mampu menguntainya. Tapi mutiara tetap berharga walaupun kita mengurainya. Baik, saya kira karena hari ini ada rapat dan kebetulan juga ada santri yang mau kawinan, namanya santri ya saya bapaknya, nongkrongin dari pagi. Mudah-mudahan kita semua dipilih, diberi kekuatan dan sanggup menjadi yang ketiga ini. Apakah nilainya itu karena berhasilnya? Bukan. Kerjanya. Berhasil urusan Allah. Sukses atau tidak sukses, kalau sudah bekerja pasti ada bayarannya. Ayo di rumah sakit. Apa ada perjanjian? Kalau sembuh bayar, nggak sembuh nggak dibayar. Ada? Oh enggak, bangkrut rumah sakit. Pembayaran itu adalah karena kerja dan usaha, ikhtiar kita. Kalau usaha kita sudah maksimal, hati kita sudah ikhlas, selesai. Allah nggak akan bohong. Pasti Al-Muhajirin jadi yang terbaik. Amin. Tapi ya kalau mau jadi terbaik, ngajinya juga jangan di belakang, maju ke depan gitu. Oh ngaji kok takut ya suruh bayar iuran. Ya, besok pengajian kalau segini ya ditutup saja garis tengahnya karena di belakang itu biasanya kan buat restorasi ya. Kalau renovasi jiwa ke depan, kalau reformasi fisiknya restorasi di belakang. Jadi ini renovasi sana restorasi gitu. Ya itulah di antara kerugian masjid kalau besar ya begini ini. Ya. Dibikin kecil, kesempitan, dibikin besar malah jauhin sendiri, ya apalah, bahagianya begitu ya. Baik, saya kira itu saja, mohon maaf jika kurang berkenan. Insyaallah kita bertemu di bulan yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan mengadakan sunatan massal di Ciamis. Alhamdulillah dari rencana 40 akhirnya 63 yang disunat kemarin. Nah, kita sudah bahagiakan mereka, sudah senangkan mereka, naik andong semua, bukan andong beca karena andongnya sudah habis. Andong cuma 15, sedangkan kita butuhnya kan beca 63. Beres semua. Jadi anak ibu bapak borongin beca semua. Alhamdulillah tercapai semuanya, senang semua. Atas nama masyarakat Banjarsari dan kaum muslimin mengucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan tahun depan tetap kita masih bisa melakukannya. Target saya tahun depan minimal 100 anak yang disunat insyaallah. Demikian, terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.